pagi, salam hangat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kafka Novisa Santi yang akan menjadi Master of Ceremony di acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama, sambutan, yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Torjun, yang kedua, sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, yang ketiga, sambutan dari Kepala Seksi Juri Lijen. Mohon maaf, saya ralat. Dan yang keempat adalah calon jaksa. Serta yang terakhir, doa dan penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan yang diisi dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Torjun. Kepada beliau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Sampang, Ibu Helmi Fadilah Helmi SH/MH, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Sampang, calon jaksa Kejaksaan Negeri Sampang, Bapak Ibu guru yang juga saya hormati dan tercinta Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT berselamat nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa betul-betul bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sampang dalam agenda jaksa masuk sekolah. Salawat serta salam dan bacaan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya ini sambutan dari kepala sekolah karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan, maka kami dari pihak sekolah mohon maaf kepada Ibu jaksa yang mana kepala sekolah tidak bisa hadir bersama dalam acara pemaparan materi jaksa masuk sekolah ini. Adapun dari pihak sekolah menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan pada sekolah yang ditunjuk menjadi program jaksa masuk sekolah. Program ini sangat kami banggakan karena ini bermanfaat kepada generasi muda, terutama anak-anak kelas 11, kelas 10, ya, karena program ini akan mendidik kita agar kalian nanti bisa taat hukum, menjauhi narkoba dan menjauhi fiksi. Ini nanti akan lebih banyak dipaparkan oleh pemateri dari Kejaksaan Negeri Sampang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi siswa-siswa kami. Sekali lagi juga kami dari pihak sekolah bermaaf tadi agak kurang masalah apel yang kurang kesiapan dari kami, baik sarana maupun dari komunikasi kami yang kurang pas, sehingga ada sesuatu yang kurang sesuai jadwal. Untuk itu, karena bersamaan dengan perpisahan kepala sekolah, ini terakhir pertemuan kepala sekolah dengan siswa, sehingga untuk memadukan itu kemarin malam itu sudah disinggung. Ini kejaksaan dulu atau kepala sekolah, jadi kan asalnya upacara, jadi apel itu biar singkat. Kalau jam 8 itu terlalu lama karena kegiatan belajar mengajar itu jam 7.45 sudah dimulai setelah upacara itu, jadi agak kerepotan, sehingga diputuskanlah
apel kepala sekolah, apel perpisahan sebetulnya upacara tadi. Sehingga untuk apel ternyata ya ada keterlambatan sarana dan sebagainya. Tentu kami mohon maaf kepada Ibu Jaksa dalam melaksanakan program Jaksa masuk sekolah atau DMS. Itu aja yang dari sekolah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua dari Kepala Kejaksaan Negeri Sampang kepada Ibu Fadila Helmi SHMH, dipersilakan. Saya berdiri aja ya. Kalau nggak berdiri kurang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ismahli sodari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Kongcun, para guru, adik-adik sekalian, anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan berbahagia ini kita yang kami cintai para tim dari Kejaksaan Negeri Sampang, Pak Kasih Intel, calon jaksa, Mas Adit, Mas Imam, dan Mas Putri dan Mbak Putri. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan sehingga kita berkesempatan hadir pada kegiatan jaksa masuk sekolah. Selawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW, keluarga sahabatnya setia. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersiapkan waktu, kami ingin memberikan sambutan pembuka. Nanti akan dilanjutkan oleh Kasih Intel dan timnya, yang mana nanti akan menyampaikan tentang bahaya narkoba untuk kalian semuanya. Memang, alhamdulillah kita semua tadi sudah di lapangan mengadakan apel, walaupun masih ada sedikit-sedikit yang kurang sempurna, namun alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Anak-anak juga sehat semuanya, saya lihat juga syukurnya semuanya, walaupun mungkin dalam keadaan capek karena apelnya 2 kali katanya. Jadi Ibu minta maaf ya ke kalian semuanya, bukan maksud apa karena ini adalah tujuan baik. Sebenarnya ini juga pembelajaran bagi adik-adik semua. Ini ilmu sebenarnya. Jadi walaupun mungkin ada maksudnya masuk 745, tapi ini juga pembelajaran bagi adik-adik semua dari tim dari kejaksaan. Apalagi yang datang ada kepala kejaksaan Sampang, nggak tanggung-tanggung, kalau tidak Kabupaten Sampang yang hadir di sini. Saya nggak minta disambut, saya nggak minta diapa-apain. Ya, saya ikhlas datang ke sini, ingin berkenalan kepada adik-adik semuanya bahwa di Sampang kepala kejaksaan adalah seorang perempuan yang notabene adalah putri daerah Kabupaten Sampang. Biar apa? Biar kalian semuanya, ternyata orang desa itu juga bisa memimpin kota. Jangan berkecil hati. Kalau ada kesempatan adik mau belajar, mau berusaha, mau disiplin, insya Allah adik-adik akan menggantikan saya sebagai pengganti saya nanti di waktu yang akan datang. Next time, yang telah saya sampaikan, bisa semuanya berkesempatan seperti saya. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau Allah sudah menghendaki, kalau Allah sudah menghendaki kalian, saya semuanya akan terjadi. Jangan putus semangat, tetap semangat.
jaksa. Nanti bilang Bu Jaksa juga, walaupun bukan posisinya jaksa, tapi Bu Jaksa juga. Ya, mana jelas semuanya? Ya, tadi saya sudah menyampaikan kalau adik tolong hindari narkoba, tolong hindari hal-hal yang sekiranya akan melanggar hukum. Banyak pencurian, penipuan, judi, cabul, terus narkoba, apalagi korupsi, tawuran, pertengkaran, penganiayaan, dan banyak sekali. Pemerasan, ngancam, bully, ini apa di medsos, ngata-ngatain atau nyebarin pornografi itu nggak boleh. Ya, kalau semua sudah diatur dalam undang-undang, sudah ada larangannya, ada sanksinya semuanya. Kalau dia jadi taat dengan hukum, belajar hukum, boleh kenal hukum, tapi jauhi hukum. Jadi hukuman dong, bukan jauh hukum. Kenali hukum, jauhi hukum. Ya, gitu. Ini intermezzo aja dulu, masih pemanasan. Saya belum berkenalan secara utuh kepada adik-adik semua. Kenapa saya perlu berkenalan? Ingin memberikan motivasi kepada adik-adik semuanya ya. Saya dilahirkan di Desa Omben. SD saya di SD Omben 2. SMP saya sampai 1 Pamekasan lagi. SMA-nya juga di SMA 2 Pamekasan. Baru itu lanjut merantau ke Surabaya, ngambil jurusan Fakultas Hukum karena saya udah dari kelas SMP kelas 3 pikiran saya pengen jadi jaksa, saya pengen jadi hakim. Itu udah tertanam di benak saya, udah mengangkat. Saya bakal jadi jaksa, pengen jadi hakim. Kalau nggak jadi jaksa, jadi hakim. Berarti saya harus masuk Fakultas Hukum. Dan masuk, alhamdulillah. Dan sampai jodoh pun saya pasti ini saya harus mempunyai suami yang pendidikannya harus S1 dan harus perguruan negeri. Saya nggak mau kalau bukan perguruan negeri itu. Dan alhamdulillah terkabul semuanya. Dan saya juga harus ini. Saya motivasi sendiri. Saya harus nikah sama orang yang bersarjana hukum. Terus harus pegawai negeri. Alhamdulillah, suami saya juga pegawai negeri. Jadi nikmat apa yang kau dustakan semua sudah ada di dalam apa yang diminta ibu. Kenapa? Kok lancar? Kenapa kok ini? Satu kuncinya. Sholat tahan. Tidak boleh. Apa? Hah? Iya, pertama itu nggak boleh mudah sholat. Sholat sebelum bagus juga. Ibu bangun tuh jam 3. Sampai sekarang dari ini saya biasa bangun jam 3. Dan itu sholat malam. Dan itu nanti mandi, sholat sunnah. Apa diminta? Semua kan jangankan cuma jadi kepala kejaksaan, jangankan mobil, seisi dunia pun akan dikabulkan kalau adik rajin sholat sunnah pada subuh. Coba ingat-ingat nanti. Oh iya benar ya kata Kak Jerry. Ternyata dasarnya luar biasa. Banyak bersolawat. Ya, saya antara percaya dan tidak. Di rumah saya tuh ada pohon mangga. Ya, saya pasti tiap pagi saya temukin dengan baca sholawat Nabi. Dan alhamdulillah 1 tahun 2 kali berbuah. Gitu, jasanya sholawat Nabi. Saya bukan ustazah, tapi sampaikan walau 1 ayat. Ya, itu udah ini. Dan lanjut ada kejadian
Yang ketiga, kelas 3 ini doakan mau masuk Fakultas Kedokteran UNER. Nanti pengumuman tanggal 28 Mei. Doakan ya. Biar lancar. Adik pun juga akan lancar semuanya. Kita saling mendoakan. Karena kalau kita mendoakan orang, nanti akan balik ke diri kita sendiri lagi. Ya. Kenapa? Karena yaitu selalu doakan anak setiap sholat fardu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang saya baca tiap waktu. Ya Allah, beri keturunan yang baik dari sisimu. Minta doa sama ibumu. Jimat lah, nah, selama masih ada ibumu itu jimat. Anak saya setiap mau kuliah, mau ujian, pasti doain saya sebentar lagi jam 8 saya ujian. Pasti itu, atau sebelum 1 hari. Ya, sampai itu juga harus tekun belajar. Gak mungkin kalau nggak belajar, walaupun sholat, tapi nggak belajar ya nggak mungkin. Nanti Allah cuma doa kok yang nggak harus dibagi. Doa juga, doa juga, sholat juga, belajar juga. Jadi, ayo biar di Sampang ini akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, Sampang itu kenal jauh ke atau karang, TikTok saja saling ria, aduh, payahnya kok. Saling ambilnya, saling ria. Hindari itu. Kalau bisa berbagi waktu belajar, waktu sholat, waktu main HP. Pergunakan HP ini untuk kebaikan aja. Lihat YouTube, tapi lihat ilmu, lihat berita, lihat perkembangan dunia. Saya kalau tugas saya ya, ini sekarang udah tentang keluarga saya. Saya tinggalnya di Surabaya. Di sini ada ibu saya di Omben. Tiap minggu saya pasti ke sana. Nah, saya minta doa selalu ke ibu saya. Mi, doain saya biar saya selamat, biar saya sukses di negara. Seperti itu. Saya minta doa, saya cium tangannya. Nah, riwayat pekerjaan saya sekarang. Pertama saya menjadi jaksa masuk kejaksaan tahun 1999. Tugas pertama saya di Mojokerto, kejaksaan di Mojokerto. Saya baru pertama kali bertugas di Kejaksaan Sampang ini di Madura. Sebelumnya saya merantau ke Mojokerto. Udah itu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Udah itu ke Kejaksaan di Lamongan. Baru itu ke Kejaksaan di Tanjung Perak, jadi jaksa. Baru itu jadi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Perdata dan Tata Usaha Negara di Gresik. Setelah itu sebagai Kepala Subbagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Surabaya. Setelah itu sebagai Pemeriksa Pidum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Baru meloncat ke Kalimantan Selatan sebagai koordinator. Perjuangannya luar biasa. Dan itu sebagai Kepala Kejaksaan di Kalimantan Tengah di Bali Utara. Nah, setelah itu baru saya sebagai Kepala Kejaksaan di Sampang sampai sekarang. 9 sampai 10 bulan saya melakukan tugas di Kejaksaan di Sampang. Jadi, ayo saya ingin di SMA 1 tahun Juni ini ada pemimpin-pemimpin bangsa yang akan lahir di SMA ini. Ya. Kalau di SD Omben 2 itu banyak udah lahir pemimpin-pemimpin di Omben 2 itu. Ini saya tahu ya, adik saya 2 di sana.
sekarang jadi jaksa juga di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dari SDU 2. Terus yang adik saya yang laki-laki alumni SMA 1 Sampang. Jadi orang Sampang ini ada juga pentingnya, bukan jadi tukang atau kartolo acara bukan. Ayo semua harus jadi tukang cokor, jadi tukang kalak rombengan, rongsokan. Ayo itu hilangkan semua itu. Jadilah pemimpin bangsa. Harus percaya diri. Mau tak percaya diri, penter, tapi secara teori penter, tapi takuan. Tanya Ki yang minum ke lapangan bilang blank kamu, nggak bisa kayak begitu. Mulai sekarang harus jadilah pengurus OSIS, jadilah pemadam upacara, jadilah ketua pramuka. Saya dulu kayak begitu, dan nggak pernah saya di SD pasti juara kelas, nggak pernah nggak juara. Dan saya pernah masuk TVRI dulu, Cerdas Cermat, mewakili sampah. Waktu itu masih TVRI, masih hitam putih. Ayo, harus punya potensi keluarga. Cekok-takok, setiap saatnya berubah semuanya dengan perkembangan zaman yang ada. Mau terus tahu, terus tak maju, ada telonyot, nggak bisa, ya, nggak bisa. Harus mengikuti zaman, tapi harus dibekali dengan iman, terus dengan agama. Mau ilmu udah semakin maju tapi tidak dibekali dengan iman, dia beda agama, hancur. Udah, attitude sudah nggak ada kayak tadi itu, cometan yang nggak tepat waktunya, tepat tempatnya, cometan. Itu nggak boleh. Harus sopan kepada yang tua, harus itu tata krama, attitude harus ada. Percuma pintar tapi attitude-nya nggak ada. Percuma berhasil tapi integritasnya juga nggak ada. Tahu apa itu integritas? Tahu nggak? Apa? Integritas itu kejujuran. Percuma kalian cerita tapi tak jujur. Cuma kalau ada sampah, ini contoh kecil aja. Kalau ada sampah, tolong buang ke tempat sampah. Kalau ada yang kotor, sapilah, sapuin. Cara apa, Cuk? Cuk, lo berhenti bosan. Jangan. Pokoknya mau berlangkah, pelak, insya Allah akan menyusul semuanya. Ya, itu adik-adik dari saya. Nanti ada kasih intan sama Mas Ilham yang akan meneruskan. Ya, saya cuma memotivasi kalian. Saya bukan sombong, enggak. Karena ingin saya merasa memiliki Sampang ini. Saya ingin bareng-bareng sama bupati, sama wakil bupatinya bareng-bareng karena sama-sama putri Sampang. Kami ingin duduk bersama bagaimana ingin membangun Sampang seutuhnya. Bagaimana masyarakat menikmati pembangunan Sampang. Saya ingin kayak begitu. Ya, tolong semangat, ya, jangan patah semangat, belajar terus. Insya Allah, kalau kalian tekun belajar, tekun sholat, tekun ini sama juga sama orang tua, taat sama orang tua, sama guru. Kalau saya tidak ada artinya apapun tanpa guru, karena guru ini adalah pahlawan tanpa nanti jasa. Kelangkain tak oleh. Ini orang kedua kalian kalau di sekolah orang tua kalian, jadi orang tua kedua buat kalian semuanya. Ya, tolong itu jaga. Ya, marwah guru itu jaga.
semua bagus, asal nggak pengen jadi pencuri itu aja. Nggak ada kan di sini mau pengen jadi pencuri? Ada. Siapa sih yang mau orang-orangnya bisa? Apalagi narkoba, jauhi narkoba itu, jauhi. Tahu nggak? Nanti biar Mas Ilham sama Pak Sinten menjelaskan berapa ancamannya, kalau pakai narkoba berapa, dikenain pasal berapa. Nanti biar Pak Sinten sama Mas Ilham yang akan berangkat semua. Oke, terima kasih adik-adik semua. Ya, jangan lelah, jangan capek mendengarkan petuah-petuah ibu. Ini adalah untuk kalian semuanya. Ya, saya lillahi ta'ala ingin dekat langsung kepada kalian semua, karena saya merasa memiliki anak kopi. Karena apa? Kapiria kotoran menular, kotoran setunggal. Sama boleh yang akan mengangkat kalian. Kalau enggak, kita semuanya yang sudah menjadi pimpinan-pimpinan di Kabupaten Sampang. Apalagi saya putri daerah, wajib hukumnya untuk memajukan Sampang, untuk yang putri-putri, putra-putri Sampang sama dengan putra-putri di daerah lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kini saatnya kita memasuki inti acara. Mari kita pertajam ilmu, pengetahuan, dan dosen kita bersama Bapak Ibu dari Kejaksaan Negeri Sampang kepada Bapak Kepala Seksi Intelijen, Bapak Diki Eka Kwes Andriansyah SHMH, serta calon jaksa Bapak Ilham Yusufi SH, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru dan adik-adikku sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah ya, karena sudah memberikan fasilitas kepada kami untuk memberikan tempat kami untuk mensosialisasikan terkait yang pertama institusi kejaksaan. Biar adik-adik tahu bahwa kami hadir di Kejaksaan Negeri Sampang untuk memberikan sosialisasi terkait dengan perundang-undangan. Ya, nanti mungkin materi narkotika nanti akan diberikan oleh calon jaksa ini, Mas Ilham. Ini calon jaksa yang nantinya akan menjadi jaksa. Ya, terus yang kedua, saya pengen mengenalkan terkait dengan institusi kejaksaan. Ya, apa itu jaksa, apa itu jaksa penuntut umum, apa penuntut umum. Ya, sebelumnya adik-adik sekalian sudah tahu nggak apa itu jaksa atau apa itu penuntut umum? Ada yang tahu? Nah, jangan baca di Google. Nah, apa? Coba. Menurut opini saya, jaksa adalah seorang pegawai yang bertugas di bidang hukum. Benar tapi tidak tepat. Ya. Jadi tadi juga saya ditanya dibuka jari, ketua OSIS cita-citanya mau jadi perawat kan? Nah, mungkin setelah tahu tugas jaksa itu apa, kewenangannya apa saja, mungkin bisa berubah mindsetnya. Mungkin bisa berubah cita-citanya untuk menjadi jaksa. Ya. Jadi kejaksaan itu adalah lembaga penuntutan paling tinggi di negara Indonesia. Ya, jadi kejaksaan itu adalah lembaga penuntutan paling tinggi. Yang jelas di situ dengan berbagai kewenangan-kewenangan. Yang salah satunya itu melakukan penuntutan.
ya, dan melakukan ada kewenangan lain yang ada seperti melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi, ya. Ada yang keluarganya polisi enggak? Ada? Atau hakim? Enggak ada? Atau ada yang cita-citanya jadi polisi? Ini yang cowok ini biasanya. Siapa? Siapa? Tunjuk tangan aja. Oke, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ini jadi kawan ini, ya. Ada 10 lah, ya. Kenapa adik pengen jadi polisi? Saya tanya sekarang. Apa? Ayo, ini yang cewek. Ayo. Biar pakai seragam. Apa? Pengen mengabdi pada negara. Apa bentuk pengabdiannya sama negara? Kan kalau bicara mengabdi kepada negara itu kan nggak harus jadi polisi. Jadi jaksa bisa, tentara bisa, perawat tadi bisa. Mengabdi aja belum cukup. Hah? Udah cita-cita dari kecil. Ya. Apa yang memotivasi adik ini pengen jadi polisi? Gak apa-apa, itu baik. Jadi polisi itu baik, jadi perawat itu baik, jadi tentara itu baik. Yang penting adik-adik semuanya amanah dalam menjalankan tugas, ya. Dah? Nggak bisa jawab. Ingin mengangkat derajat kedua orang tua. Sukses nggak hanya di polisi, mengangkat derajat jadi pengusaha bisa. Hah? Yang diharapkan orang tua. Oh, jadi permintaan orang tua. Nah, yang lain. Oke. Ya. Jadi niat baik adik-adik sekalian itu semuanya baik, ya. Cuman saya jelaskan di sini, tadi saya sudah jelaskan bahwa jaksa itu sebagai lembaga penuntutan paling tinggi, ya. Jadi ada jaksa, tugasnya itu adalah jaksa itu adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Apa penuntutan itu? Ya, penuntutan itu serangkaian tugas jaksa penuntut untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang sidang. Ya, selain itu juga jaksa itu punya wewenang lain melakukan penyidikan dalam rangka tindak pidana korupsi. Yang melakukan penyidikan di sini kan ada penyidik dari Polri, ya, penyidik KPK, ada penyidik dari Kejaksaan, dan ada juga penyidik PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Itu biasanya terkait dengan bidangnya. Kayak kehutanan, ada penyidik kehutanan, ada cukai, ada penyidik cukai, ya. Terus proses penanganan perkara ada yang tahu nggak adik-adik? Nggak ada ya, makanya saya sebutkan. Mungkin ini ada sedikit animasi yang mungkin bisa menginspirasi adik-adik bahwa ini loh yang jadi tugas jaksa penuntut umum. Tapi tugasnya itu nggak hanya sebatas itu, banyak. Ya, tugasnya itu banyak. Saya melakukan pendidikan, melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, itu ada di tugas kami. Ya, mungkin bisa diputar Mas Adit. Ada suaranya.
dan bisa menghindari terjadinya pelanggaran. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Ini proses hukum ya, proses hukum. Kita akan berpikir tentang persidangan. Nah ini Dalam persidangan kasus pidana, situasi di persidangan ya. hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam Ini sebuah jalannya kasus proses melapor pada polisi. penanganan perkara ya dari penyidik Akan Polri. menulis laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam penegakan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Baik, ada aja ya, itu sekilas terkait dengan tugas dan tanggung jawab jaksa. Ya, tadi adik-adik sudah melihat secara langsung terkait dengan SOP atau prosedur penanganan perkara. Ya, itu yang menjadi penyidik itu ada penyidik Polri. Ya, jadi yang punya perkara itu sebenarnya kita. Kita mengenal ada asas dominis litis. Asas dominis litis adalah pengendali perkara. Kita yang mengendalikan perkara. Ya. Jadi setelah dilaporkan oleh korban kalau dia kehilangan barangnya, lapor ke polisi. Nah, polisi diproses, diperiksa, saksi-saksinya dipanggil. Ada yang tahu tidak terkait dengan peristiwa pencurian itu. Setelah diperiksa, ditemukan siapa yang melakukan pencurian itu, ditangkap, hanya di sel. Masuk sel, berkasnya nanti dikirim ke jaksa. Ya, tadi udah dilihat ya di situ. Sama jaksa diperiksa itu berkas itu. Dilihat apakah sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Ya kalau semuanya jaksa bilang, wah ini nggak lengkap ini pak, balikan ke polisi. Atau ini bukan merupakan tindak pidana, balikan. Gitu. Jadi yang menentukan perkara itu bisa disidangkan atau tidak disidangkan itu jaksa, bukan polisi. Dan di polisi pun itu ada penyidik, ya, penyidik reserse kriminal. Jadi tidak semua polisi bisa melakukan penyidikan. Ya, yang bisa melakukan penyidikan itu adalah penyidik, yang tentunya dia sudah menjalani pendidikan terkait dengan ilmu
Ya, bagaimana nanti diajarin di situ bagaimana dia mencari alat bukti, terus melakukan penangkapan yang diatur secara undang-undang. Ya, setelah itu jaksa umum bilang lengkap disidangkan. Ada yang ingat nggak? Nanti saya kasih hadiah. Pihak-pihak yang berperkara di dalam persidangan. Siapa aja tadi? Hah? Oke. Yang cowok ini nggak memperhatikan ya? Ada yang tahu nggak cowok? Katanya menjadi polisi tadi. Jangan jadi polisi tidur. Polisi itu bagus, dia aparat penegak hukum. Ya. Ayo, yang cowok-cowok mana? Ayo, ini tadi ragu-ragu, ayo sini. Sini, saya kasih hadiah nanti. Ingat nggak tadi? Harus berani nih. Kita OSIS ya? Yang jadi pemimpin upacara tadi? Tidak? Kan? Oke, sebutkan nama, kelas, sama ininya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumail Hadromi dari kelas 11-1. Udah punya cewek? Jangan Pak. Nggak boleh. Nanti kalau udah punya, ayo. Apa? Tahu tadi siapa aja yang ada di ruang sidang tadi? Yang pertama hakim, kedua jaksa, tiga terdakwa, Terus? 4 penutur, Jaksa sama penuntut itu bersama. 3 udah sebut tadi. Hakim, jaksa, terdakwa udah. Sisa 2 lagi. saksi. Oke 4. Terus? Oke nggak apa-apa, tepuk tangan ya. Ibu berkenan untuk sini. Ibu Kajari berkenan untuk memberikan souvenir dari kami untuk memotivasi adik-adik. Pakai nggak apa-apa. Siapa tahu yang kita ceritain kunci orangnya tidak biasa, kita nggak tahu. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk boleh, monggo. Ada yang tahu nggak kekurangannya satu? Saya minta yang di belakang, jangan di depan. Wawancara, pengacara. Ibu guru nanti yang agak berat pertanyaannya kalau ibu guru. Oke, coba oke maju di tengah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Al-Fatihah Gading Farila dari kelas 11. Jadi yang kurang tadi adalah pengacara. Oke. Ya botak dia dong. Apa? Pengacara. Pengacara? Ya. Oke, tugasnya apa pengacara? Pengacara itu membela yang menuntut. Oh iya, membela terdakwa. Bisa jadi terdakwa di depannya. Ya benar, oke. Tepuk tangan untuk Ari. Oh, vokalisnya Noah ini. Mungkin
Nih, saya kasih gantungan kunci ya, biar bisa diingat bahwa kami tim intelijen Kejaksaan Negeri Sampang pernah memberikan sosialisasi di SMA 1 Tojur. Mungkin Pak Wakil Kepala Sekolah nanti mungkin bisa dibagi ke ini. Oke. Oke, tepuk tangan. Atau enggak, mungkin Bapak Ibu Guru ada yang menanyakan satu hal terkait dengan fungsi kejaksaan. Monggo. Tadi ada yang ini. Mungkin ada Bapak Ibu Guru sebelum masuk ke materi narkotika. Monggo. Oke. Di luar. Monggo, enggak apa-apa. Terima kasih kesempatan Pak. Saya tanya kembali ke Bapak, kenapa Bapak ingin jadi jaksa dulu? Karena kalau saya sendiri ketika SMA itu tidak kepikiran untuk jadi jaksa, tidak tahu profesi jaksa itu Pak. Bapak lihat kemana siapa, dari mana inspirasinya Pak? Zaman SMA, zaman masih sekolah itu siapa yang dilihat kok bisa? Saya tadi, ya. Jadi saya itu sebenarnya cita-cita pribadi sama seperti adik-adik sekalian, pengen jadi polisi, ya. Karena pemikiran saya bahwa itu hanya polisi saja, Pak, ya. Setelah itu saya pernah ikut akpol, Pak, gagal sampai patokin daerah, gitu. Dan punya keinginan pengen ikut lagi, ya. Kemudian saya kuliah untuk mengisi kekosongan ketika gagal kuliah, ya. Di kuliah ada teman saya, kebetulan adik iparnya ibu ini ikut kejaksaan, Pak, dan lulus. Ketika lulus, dari situlah dia memberikan motivasi atau memberikan pencerahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi jaksa, gitu loh. Ini nggak sengaja, Pak. Saya masuk sini ternyata ibu kajarinya adik iparnya teman saya, gitu loh. Jadi dia lebih masuk duluan, gitu loh. Ini loh, bro, katanya. Ini loh, bro, kejaksaan ini seperti ini, kewenangannya seperti ini. Dari situlah yang awalnya saya berpikiran pengen jadi polisi, atau yang awalnya saya mikir itu enggak, hukum itu hanya polisi, akhirnya saya beralih pengen jadi jaksa. Jadi dari cerita itu, dari pertemuan itu, saya akhirnya berbalik arah cita-cita. Akhirnya saya ikutlah tes, gitu loh. Ikutlah tes, alhamdulillah lulus. Dan penempatan pertama saya di Sulawesi, Pak. Dan harus siap ditempatkan di mana saja. Ya, saya udah 5 provinsi, Pak. Ini yang kelimanya ini, Jawa Timur. Ya. Jadi itu yang memotivasi saya, kenapa saya pengen jadi jaksa. Ya. Dan itu harus sarjana hukum. Ya, S1 dulu. Kalau saya karena mengacu ke Undang-Undang 16 2016, Undang-Undang ya 16 2004, Undang-Undang itu syaratnya itu harus umur itu kalau jadi jaksa itu minimal 25 tahun, ya maksimal 35. Karena ini ada undang-undang baru, Undang-Undang Kejaksaan yang baru 11 2021 itu minimal 23 tahun, maksimal 28 atau 30 kan ya? 30 ya? Oh 27 syaratnya. Dan harus berpendidikan minimal S1 hukum. Ya. Yang ketiga harus lulus tes pastinya, ya. Tadi udah dikasih kisi-kisi sama Ibu Kepala Kejaksaan Negeri
kalau mau menjadi atau mau lulus menjadi jaksa, sebenarnya nggak hanya jaksa ya, semua cita-cita yang menurut adik itu baik, dan caranya untuk menggapai cita-cita itu ya seperti itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Kejaksaan Negeri. Ya, ada mungkin pertanyaan lain, Bapak Ibu guru terkait dengan institusi kejaksaan, mungkin bisa dibantu nanti saya jawab. Atau curhat mungkin yang terkait ada hubungannya dengan hukum. Ada? Ada Ibu mungkin di pojok tadi red sign tadi? Hah? Ada? Atau dari adik-adik ada yang pengen nanya? Nanti saya kasih hadiah. Oke, ini yang pojok terus ini. Ini kayaknya mau jadi jaksa ini. Hah? Oke, boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jannah dari kelas 11 4. Ingin bertanya kepada sudut pandang seorang jaksa, apa itu hukum dan kenapa hukum itu harus ditegakkan? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus. Tepuk tangan sama adik siapa? Sarto. Ya, dia berani mengungkapkan atau berani bertanya kepada kami dari Kejaksaan Negeri Sabah. Yang tadi apa? Apa itu hukum? Dan kenapa hukum itu harus ditegakkan? Ya, baik. Pertanyaan itu bagus sekali. Jadi, sepengetahuan saya, hukum itu adalah peraturan. Ya, kalau kita hidup tidak ada peraturan, kacau balau. Ya, contohnya di agama kita, ya, di agama kita ini ada yang non muslim tidak? Ada? Hah? Ada? Gak apa-apa. Jadi gini, saya contohkan di agama, ya, di agama kan itu semua diatur, ya, terkait dengan ambil wudu, caranya gini, ya. Terus diatur juga apakah boleh nggak mencuri itu di agama? Nggak boleh. Tahu alasannya nggak boleh? Bukan hanya berdosa itu punishment. Nah, itu kenapa hukum itu harus ada? Biar bisa mengatur manusia, biar tidak merugikan orang lain. Ya, bayangkan kalau semuanya kita hidup tidak ada aturan, seperti apa? Ya kan? Tidak ada aturan. Di sekolah aja lah, saya contohkan di sekolah. Masuk sekolah peraturannya jam 7, ya kan? Ternyata aturan itu tidak ada jam 7. Masuk kapan pun bisa. Boleh gak itu? Karena itu berkaitan dengan pembelajaran guru, gitu loh. Kan gak mungkin masuk jam 8, gurunya udah nunggu jam 7 mau ngasih pelajaran. Ya, diatur biar tidak kacau balau deh. Ya, nah seperti itulah hukum yang ada di Indonesia. Ada aturannya. Peraturan terkait dengan undang-undangan itu banyak. Itu ada KUHP, ya, ada undang-undang peradilan anak, ada undang-undang narkotika. Jadi peraturan itu dibuat untuk menciptakan rasa adil dan rasa nyaman buat masyarakat. Bayangkan aja kalau peraturan itu tidak ada di masyarakat, seperti apa kita, ya kan? Karena adik bisa sukses, adik bisa menggapai cita-cita karena adik teratur. Yang pertama belajar dengan teratur, ya, disiplin gitu. Jadi itu. Jadi hukum itu untuk mengatur. Dan kenapa ada peraturan? Biar
kehidupan itu tidak kacau balau. Gitu. Tadi saya seperti contohnya di sekolah aja. Bisa nggak adik masuk sesuka hati? Nggak bisa kan? Karena sudah ada kurikulumnya, sudah ada jadwalnya. Gitu. Kan yang jelas kalau seumpamanya adik masuk secara sembarangan yang sudah dijadwalkan hanya buyar. Dijadwalkan jam ini jam 7. Terus adik berangkat dari rumah jam 10. Sedangkan jam 10 itu pelajaran matematika. Jam 10 bahasa. Yang matematika adik nggak bisa dapat itu. Intinya peraturan undang-undang itu diciptakan untuk mengatur manusia ya biar tidak terjadi kekacauan. Ya. Itu intinya itu karena itu mudah dicerna sama kalian ya. Karena kalau tidak ada peraturan undang-undangan atau peraturan lah intinya saya nggak bisa bayangkan bagaimana kehidupan manusia itu. Oke, karena pertanyaannya bagus, saya kasih kunci. Mak, minta tolong Mas Imam bantuan kunci. Tambahin lagi. Ya. Kenapa pendamping harus dilakukan? Untuk mencegah kejahatan, mengatur hak atau menjaga hak-hak kita sebagai warga negara. Untuk penegakan hukum juga. Ini Ya, itu dari Ibu ya. Jadi untuk mengatur hak dan kewajibannya manusia, maksudnya biar itu bisa dicerna sama adik-adik. Ya. Oke, di sini. Nah, depan saya kasih gantungan kunci. Siapa tahu ada bisa nggak? Bisa mengirimkan pada adik-adik ya. Dan semoga saya doakan semoga cita-citanya bisa terkabul. Cita-citanya dia apa? Mau jadi hakim di Mahkamah Agung. Wah, tepuk tangan. Oke, ya. Ada lagi mungkin yang belakang. Yang belakang. Ayo, nggak apa-apa, berani speak up di depan Ibu Kajari, Bapak Ibu Guru, Ibu Bapak Wakil Sekolah. Ada? Udah, mungkin ya. Karena tadi saya sudah panjang lebar dan saya terkait institusi kejaksaan, ini mungkin materi kedua akan disampaikan terkait dengan peraturan perundang-undangan narkotika. Saya harap adik-adik sekalian maupun Bapak Ibu Guru bisa menyimak dengan baik karena ini untuk bekal adik-adik sekalian biar tidak kena hukuman ya, kenal peraturan perundang-undangan, kenal hukum, jauhi hukuman ya. Mungkin akan disampaikan sama Mas Ilham, calon jaksa. Oke, silakan Mas Ilham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Jadi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Yusufi. Saya berasal dari Kota Mojokerto dan saya saat ini bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Sampang sebagai calon jaksa. Apakah masih semangat adik-adik sekalian? Coba, ini kayaknya ada yang setengah hati nih. Coba berdiri semuanya. Saya ingin ngetes. Mari kita kasih yel-yel aja, semangat. Ketika saya bilang jaksa masuk sekolah, kenali hukum, jauhi hukuman. Ketika saya bilang Jaksaan Negeri Sampang, kok besar? Kok besar? Kok besar? Kokoh, bersahaja, bersahabat. Terus ketika saya bilang SMA Negeri 1 Terjun, Jaya. jaksa masuk sekolah, kejaksaan
Next, di sini kita perlu ketahui dulu apa itu yang namanya narkoba. Di sini saya kira adik-adik sekalian sudah sedikit mengetahui terkait apa itu narkoba. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih jauh terkait apa itu narkoba, bahaya dan apa yang ditimbulkan. Narkoba sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan ada beberapa aturan yang mengatur terkait narkoba itu sendiri. Next, narkoba sendiri merupakan sebuah singkatan dari 3 kata, yang dimana kata tersebut adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dimana dari ketiga kata tersebut dijadikan satu menjadi sebuah akronim, yaitu narkoba. Next. Di sini narkotika dengan psikotropika itu pada dasarnya sama. Mungkin yang membedakan adalah efek yang ditimbulkan. Di sini saya ingin memberitahu bahwa narkotika itu biasanya digunakan untuk resep ataupun obat-obat dokter, dan tentu dalam hal ini pengawasan ataupun dalam penggunaannya sangat dibatasi. Dan tentu terlebih untuk psikotropika biasanya digunakan untuk terapi yang dapat menimbulkan kerusakan yang pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Di sini biasanya digunakan pada orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Next, di sini narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang 35 2009 yang pengertiannya dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, di mana narkotika itu sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman sintetis atau semi sintetis, yang dapat menghilangkan kesadaran, penurunan maupun hilangnya nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dan dari narkotika itu sendiri dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Next, di sini golongan 1 sendiri merupakan sebuah zat yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran maupun peningkatan ilmu pengetahuan, dan dalam penggunaannya itu sangat dibatasi. Dan untuk golongan 2 digunakan sebagai pilihan akhir pengobatan ataupun terapi. Dan untuk golongan 3 ini biasanya ada yang terdapat dalam campuran obat yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti kodein. Ini biasanya masuk dalam campuran zat di obat batuk. Sekian. Next. Di sini kita juga perlu mengetahui macam-macam jenis narkoba itu sendiri, yang mulai dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 tadi. Dan yang paling umum kita ketahui yakni ganja, sabu, heroin, kokain, opium. Pada pintar-pintar semua murid-murid di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi betul sekali, di sini jenis-jenis narkotika yang berasal dari tanaman itu ada 3 tanaman, yakni ada tanaman ganja, tanaman opium, dan tanaman koka. Di sini saya perlu menekankan ada berbagai macam bentuk zat narkoba yang dihasilkan dari ekstrak ketiga tanaman tersebut, seperti halnya opium. Opium ketika diolah itu akan pertama, opium itu kita ambil getahnya, disayat. Opium sendiri merupakan sebuah tumbuhan yang biasa tumbuh di area Australia maupun benua Amerika. Ketika getah opium itu diambil dan didiamkan selama beberapa bulan, itu yang dinamakan opium mentah. Dan ketika opium mentah itu diekstrak ataupun diolah, maka jadilah heroin. Dan heroin kita ekstrak lagi jadi morfin.
Dan morfin pun apabila kita ekstrak lagi dan jadilah sabu-sabu. Di sini ada yang kenal sabu-sabu? Jadi saya beritahu kalau sabu-sabu ini bentuknya seperti gula batu. Ada yang tahu gula batu? Ya, jadi seperti itu bentuk daripada sabu-sabu itu sendiri. Dan ekstasi ini dalam bentuk pil biasanya, pil kecil-kecil seperti potreksin gitu. Terus ganja, sebuah tanaman yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ini ada heroin, kokain ini bentukannya bisa dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk cairan. Dan morfin, kokain, total jenisnya beredar di Indonesia. Next. Dan dari berbagai macam jenis narkotika itu sendiri, teman-teman apabila ingin mengetahuinya lebih dalam dan mengetahui, karena memang kita sebagai pembelajar itu perlu patut penasaran dan ingin tahu terkait apa-apa saja sih yang dikategorikan sebagai narkotika maupun psikotropika. Dan terkait daftar atau jenis-jenis narkotika atau psikotropika itu sendiri diatur dalam Permenkes nomor 30 tahun 2023. Jadi teman-teman nanti setelah ini bisa download peraturan Menteri Kesehatan tersebut dan dibaca. Itu ada berbagai macam daftar narkotika maupun psikotropika di dalamnya. Oke, ini tadi yang saya jelaskan, tanaman opium itu seperti ini. Diambil getahnya, terus diolah menjadi morfin, diolah lagi jadi heroin. Next. Ini yang namanya ganja, olahannya seperti ini. Next. Ini yang dinamakan dengan tadi sabu-sabu yang saya katakan seperti gula batu. Dan itu ada pil, ekstasi atau inek biasanya digunakan. Next. Di sini ada juga narkotika jenis baru, yaitu seperti stiker yang apabila kita konsumsi kita akan mendapatkan sensasi halusinasi. Namun saya harap teman-teman jangan sekali-sekali mencoba, karena memang orang yang cerdas adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain, dan orang yang bodoh adalah orang yang tidak belajar dari pengalaman orang lain. Next. Nah, di sini banyak sekali modus-modus daripada narkotika itu sendiri. Biasanya narkotika itu disusupkan ke dalam makanan-makanan ini seperti brownies, keripik, maupun roti-rotian ataupun minuman-minuman saset. Karena memang hal-hal seperti ini dapat mengelabui daripada kita sendiri. Next. Untuk efek daripada narkotika ketika kita menggunakan narkotika, pertama kita akan mengalami yang namanya halusinogen, di mana halusinogen itu sendiri merupakan sebuah efek halusinasi yang kita dapatkan ketika pertama kali mengkonsumsi sebuah narkotika. Ada yang tahu halusinasi itu seperti apa? Seperti hanya kita di siang hari itu tiba-tiba melihat hantu, itu efek halusinasi. Terus yang kedua, ada efek yang namanya depresan. Depresan itu sendiri merupakan sebuah efek yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika, di mana tubuh nanti akan merasa lemas dan tak berdaya. Dan efek yang ketiga, yakni efek stimulan. Dan efek ini yang biasanya digunakan oleh para atlet-atlet, karena memang narkotika itu sendiri salah satu efeknya untuk menambah daya tahan tubuh, meningkatkan stamina. Namun tentu saja hal yang didapatkan secara instan nanti dampaknya pun sangat kejam bagi tubuh kalian. Jadi saya kira teman-teman pahami itu dan jauhi narkoba. Dan ini efek negatif pada kesehatan fisik dan mental. Ada gangguan psikologis, kehilangan kontrol diri dan malas. Next. Dampak penyalahgunaan narkotika sendiri, ada kerusakan fungsi otak, gangguan kesehatan, gangguan perilaku,
kehidupan keluarga menjadi berantakan dan kerusakan sosial. Di sini saya tekankan bahwa narkotika itu memiliki efek yang sangat signifikan untuk perilaku kita, di mana kita semua yang asalnya baik-baik saja ketika mengkonsumsi satu kali narkotika akan merubah semua sifat maupun perilaku kita, di mana yang biasanya tidak mencuri setelah mengkonsumsi narkotika jadi mencuri, yang sebelumnya tidak pernah melaksanakan tawuran jadi tawuran, seperti itu. Karena memang dampak daripada narkotika itu adalah kecanduan. Jadi teman-teman ketika sudah sekali saja mengkonsumsi narkotika akan mengalami yang namanya kecanduan. Biasanya modus daripada orang-orang ini, teman-teman akan dikasih, awal-awal itu dikasih, teman-teman, dikasih sebuah buku untuk dicoba. Ketika teman sudah mencicipi dan ketagihan, teman-teman akan bagaimana caranya? Saya harus mendapatkan itu yang namanya narkotika. Jadi untuk mencapai narkotika itu sendiri, teman-teman biasanya itulah mencuri apabila tidak memiliki uang, ataupun merampok, ataupun memeras orang lain. Next. Nah ini dari penggunaan narkotika itu sendiri bisa kita identifikasi dari bentuk fisik, entah itu dari suasana emosi maupun mata merah, sempoyongan, mengantuk dan tidak merawat diri. Dan tentu saja perubahan fisik ini yang sangat jelas terlihat, seperti halnya ketika seorang bocah yang menggunakan narkotika ataupun dipaksa menggunakan narkotika oleh orang tuanya, dia akan mengalami ciri fisik seperti mata merah. Dan biasanya itu orang yang mengkonsumsi narkotika memiliki ketahanan tubuh yang hampir tidak pernah capek dan bisa tidak tidur selama 3-5 hari. Jadi ketika teman-teman mengetahui keluarga, teman dekat maupun tetangga yang tidak tidur selama 5-7 hari, patut dicurigai bahwa dia merupakan seorang pengguna narkoba. Next. Ini yang ancaman hukuman daripada penggunaan narkotika itu sendiri, di mana ada di pasal 112, 114 dan pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Di mana di pasal 112 sendiri menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 secara melawan hukum maupun tanpa hak akan mendapatkan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama selama 12 tahun, dan akan dikenakan denda paling kecil 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Itu yang ayat 1. Dan untuk ayat 2-nya, ketika kita didapati membawa, memiliki ataupun menyimpan sebuah narkotika golongan 1 seberat lebih dari 0,5 gram, ancaman hukumannya berbeda. Di sini ancaman hukumannya bisa sampai pidana seumur hidup maupun pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan untuk biaya dendanya yang dikenakan adalah biaya denda maksimal, yakni langsung 8 miliar rupiah. Dan untuk yang pasal 114 di sini unsur-unsurnya yaitu setiap orang tanpa hak ataupun secara melawan hukum menjual, menawarkan untuk dijual, membeli ataupun menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 akan dikenakan ancaman pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling singkat 1 miliar dan paling lama paling banyak 10 miliar rupiah. Dan ketika pasal 114 ini, setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ataupun jadi perantara dan objek narkotikanya beratnya lebih dari 0,5 gram akan dikenakan ancaman pidana hukuman mati maupun pidana seumur hidup, dan ancaman denda yang diterima paling banyak sekitar 10 miliar rupiah.
Dan untuk teman-teman saya harap bisa memahami itu, dan saya sangat bersyukur adik-adik di sini sangat antusias untuk mengikuti sosialisasi dari Kejaksaan Negeri Sampang. Dan tentu yang ingin saya tekankan yaitu pada pasal 131. Di sini teman-teman bisa baca bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib yang namanya melaporkannya. Apabila seorang sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika tersebut, maka akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Di sini jadi teman-teman bisa menjadi agent untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah, karena memang ketika teman-teman mengetahui atau melihat mencurigai seseorang tersebut pengguna ataupun pengedar, teman-teman itu wajib untuk melaporkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, karena memang ada ini pasal 131, apabila sudah mengetahui tapi sengaja menutup-nutupi akan dikenakan pasal 131 ini. Next. Nah, di sini kita lihat sebelum dan sesudah menggunakan narkotika. Di sini ada ibu-ibu yang pada tahun 2001 mukanya seperti ini, dan pada 2008 mukanya menjadi seperti ini. Bisa kita lihat selama 7 tahun perbedaan mukanya sangat jelas. Dan ini ada mbak-mbak selama penggunaan narkotika selama 1 atau 2 tahun mukanya banyak sekali muncul jerawat-jerawat maupun bintik-bintik hitam yang permanen, tidak bisa dirubah. Dan ini ada bapak-bapak yang biasanya kerja bakti namun tidak ikut kerja bakti, malah pakai narkoba ini mukanya menjadi lebih tua 20 tahun. Dan ini juga ada mas-mas jadi seperti ini. Saya kira teman-teman tahu yang namanya dampak yang ditimbulkan daripada bahaya narkoba itu sendiri, karena memang tidak hanya teman-teman sendiri yang merasakan dampak, entah itu dampak secara fisik, psikis, mental, pidana, tapi orang tua kalian, orang-orang terdekat kalian lah yang turut juga merasakan, turut malu karena teman-teman sekalian tidak menjaga diri. Karena memang saya melihat calon-calon dokter, perawat, polisi, bahkan presiden di sini. Jadi jaga masa depan kalian. Saya sampai ketemu pada tahun 2045 di Indonesia Emas. Ya, saya. Ada pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan oleh Mas Ilham? Saya kasih 3 pertanyaan ya, karena hari sudah siap. Oke? Kalau pengen tanya lagi silakan ke kantor kejaksaan. Boleh kunjungi kantor kejaksaan, boleh lihat-lihat di sana, di mana bisa secara langsung melihat jaksa-jaksa bertugas di sana ya. Masih mau bertanya Bapak Ibu. Nah, seumpamanya ini ada kasus, apalagi di Madura itu banyak kasus. Semuanya ada kasus tentang narkoba di Madura, tapi orang yang menggunakan narkoba itu sangat teliti akan segala hukumannya. Jadi meskipun ada yang menuntut bahwasanya seumpamanya seseorang itu menggunakan narkoba, setelah diperiksa oleh polisi itu seumpamanya tidak pernah terlihat saksi, bukti dan yang lainnya. Terus peran jaksa dalam hal itu gimana Ibu Bapak? Apa mungkin akan menindaklanjuti sendiri atau malah hanya menunggu dari polisi dan yang lainnya? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus ya. Ini tadi yang Adil tanyakan itu terkait dengan ada penyalahgunaan narkotika yang ketika dia menyalahgunakan narkotika tapi tidak ketahuan sama orang-orang. Ini kaitannya dengan saksi ya. Cuman ketika dia menggunakan narkoba, yang jelas kencingnya, darahnya, rambutnya
itu terpapar ada zat apentamin namanya. Dan itu nanti kita akan ngasih petunjuk sama polisi agar dites darahnya, kencingnya, rambutnya. Ada nggak zat di dalam darah atau zat di kencingnya itu zat apentamin. Ya, nanti dari situ dia gini. Kalau berbicara narkotika itu ada 3 kategorinya. Ada penyalahguna itu pengguna ada, tadi yang sudah dijelaskan itu diatur di pasal 127. Ada penyalahguna itu di 114 sampai 131 kalau nggak salah. Ya, jadi untuk mengetahui orang itu menggunakan narkotika atau tidak itu gampang. Dites aja urinnya. Kalau nggak bisa diurin, karena urin itu kalau nggak salah itu ada jangka waktunya 7 hari kalau nggak salah. Tapi kalau darah sama rambut itu melekat sampai tahunan, bisa kelihatan itu. Nah, kalau sudah dites lab, dia sudah nggak bisa melak lagi, gitu loh. Ya, makanya di instansi-instansi pemerintah di kami pun kita ada tes urin. Ya, kita ada tes urin untuk pegawai kejaksaan maupun jaksa maupun pegawai tata usaha itu kita dites urin. Di kepolisian pun sama, di Pemda pun OPD itu sama, itu loh. Jadi untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan narkotika, ya, karena efeknya narkoba ini cukup masif, itu loh. Bisa merusak yang diserang itu otak kita yang diserang. Itu tadi yang sudah dibahas sama Mas Ilham itu sebenarnya efek dari penggunaan narkotika. Tapi intinya otak kita yang diserang, ya, halusinogen tadi, terus penurunan daya ingat. Kadang orang yang kena narkotika itu dia tell me, kalau orang dulu bilang lambat, cara berpikirnya lambat karena otak yang diserang gitu. Jadi itu deh ya. Jadi walaupun dia nggak ngomong dan gunakan, karena kelihatan dari fisik bisa kelihatan, ya. Tadi udah dijelaskan tadi kan perubahan fisik orang yang dulunya pakai sampai nggak pakai itu udah kelihatan. Nah kalau itu mungkin nggak terlalu ini ya, tapi kalau udah dites lab itu pasti kelihatan, gitu. Kencingnya, darahnya, rambutnya itu pasti kelihatan. Ya, ada lagi? Saya nambahin dulu dari pertanyaan tadi. Jadi kalau itu yang disampaikan oleh Kak Sintel benar, tapi ada administrasi yang harus ditempuh oleh kepolisian. Kalau kepolisian sudah berkas, jadi kalau polisi sudah menangkap terus memberikan SPDP, berarti polisi harus siap untuk berkas perkara tersebut. Walaupun kata si adik tadi ngomong itu pelakunya tuh sangat licin, sangat mudah, pokoknya merahasiakan perbuatannya. Jadi tetap jaksa nantinya harus bisa membuktikan bagaimana berkas perkara itu bisa dilimpahkan ke pengadilan. Jadi tadi setiap hasil oleh Kasintel memberi petunjuk-petunjuk bagaimana caranya agar si tersangka itu bisa dibuktikan di persidangan bahwa dia adalah pecandu atau membawa, memiliki, atau dia pengedar. Jadi ada jalur yang harus ditempuh. Tetap kita harus bisa membuktikan, memberi petunjuk kepada kepolisian bahwa itu harus kamu penuhi agar si terdakwa tidak bisa mengelak lagi di persidangan. Nah, petunjuknya apa yang telah disampaikan oleh Kasintel tadi. Oke, Adek? Ada yang lain? Kita batasi 3 ya, karena waktu sudah semakin siang mepet. Saya juga banyak pertanyaan. Silakan, kan kantor kejaksaan dekat sekali. Kalau mau studi tiru, mau lihat langsung kantor kejaksaan, silakan aja buat program untuk kunjungan ke kejaksaan, nggak apa-apa, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Qasim dari kelas 10 Di sini saya ingin bertanya pada kasus yang berkaitan dengan pasal 131 tadi, yang berkaitan jika salah satu orang atau seorang mengetahui bahwa teman atau saudara dekatnya itu menggunakan narkoba, itu wajib melapor. Nah, masalahnya pada kasus ini misalkan dia tahu bahwa teman itu menggunakan narkoba, tapi dia takut dan oleh teman tersebut diancam sampai dia diancam untuk diancam keluarganya, dibunuh atau gimana. Nah, saya bertanya solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih ya. Dia siapa namanya? Siapa? Rito. Riko. Oh, Riko. Oke. Baik sekali pertanyaannya ya. Ini untuk menyiasati biasanya untuk pelaku penyalahgunaan narkoba ini dia sangat ini untuk mengancam orang yang orang yang mau melaporkan ke pihak yang berwajib ya. Yang penting ini deh, adik nggak perlu takut karena kami itu ada lembaga perlindungan saksi dan korban ya. Jangan langsung mengadukan ke pihak polisian. Ada nanti bisa dicari di Google, ada lembaga perlindungan saksi dan korban ya. Lapor ke situ dulu, nanti baru lapor ke kepolisian. Karena ketika nanti adik lapor ke pihak yang berwajib, tentunya penyidik Polri maupun BNN, itu nanti ada akan dilindungi. Itu loh. Jadi nggak perlu takut, tapi yang jelas asalkan laporannya itu valid. Jangan hanya setengah-setengah. Gitu loh. Jangan hanya katanya. Ya. Ketika ada melihat langsung ada peredaran narkotika atau secara langsung melihat ada penyalahgunaan narkotika secara langsung maupun tidak langsung, nanti adik bisa langsung ke polisi atau ke penyidik Polri maupun penyidik BNN, bisa langsung. Insya Allah sama penyidik Polri maupun BNN itu nanti akan dilindungi juga. Jadi tidak akan dibuka siapa yang melaporkan, gitu loh. Jadi nggak akan dibuka ada melaporkan sesuatu hal terkait yang berkaitan dengan narkotika, gitu loh. Jadi lembaga perlindungan saksi dan korban itu juga bisa, gitu. Tapi yang jelas jangan mengada-ngada laporan tersebut, karena itu kaitannya dengan fitnah dan itu bisa dipidana, gitu. Ya. Baik, terima kasih jawabannya, Bapak. Ya. Ada lagi? Satu aja yang di belakang mungkin. Itu yang di belakang. Cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmita, saya dari kelas 11 3. Pertanyaan saya adalah tentang kejaksaan. Nah, kita kan sebagai siswa Bapak, tentunya kan pasti punya tantangan kan, seperti tantangan kita itu kayak seperti jangan terlambat sekolah atau menjadi siswa yang lebih aktif berprestasi. Nah, untuk kejaksaan itu kira-kira ada nggak kayak tantangan atau kendala gitu yang dihadapi saat menjalankan tugas seperti kayak narkoba? Apalagi kan di sini kan banyak gitu, masih ada saja orang yang menggunakan narkoba. Itu kira-kira gimana Bapak? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan siapa tadi? Eva. Pertanyaannya bagus. Jadi semua pekerjaan itu pasti ada tantangan. Ya. Kalau saya sebagai kepala kejaksaan Sampang pasti juga banyak tantangan juga. Pertama masalah narkoba. Narkoba ini di Sampang sudah saya sudah sebutkan tadi di lapangan apel tadi bahwa Sampang ini adalah darurat narkoba. Karena selama saya 10 bulan berdinas di kejaksaan di Sampang ini, banyak perkara narkoba yang datang ke kantor kejaksaan, terutama pengedar
hindari narkoba sebagai pelajar, jangan kenal dengan narkoba, ya, jauhi itu narkoba, bahaya sekali, itu bahaya laten, bukan hanya penjajah, tapi narkoba juga bahaya laten bagi kita semuanya, khususnya di Kejaksaan Negeri, khususnya di Kabupaten Sampang. Jadi tolong, kalau ada orang baik, pura-pura baik, memberi permen, itu modusnya sekarang seperti kayak begitu, coklat. Kadang dia memberi dulu, deh, kamu gratis, pakailah narkoba. Yang dicari orang-orang yang broken home itu anak-anak yang suka, ya itu mungkin kurang imannya. Kalau kalian dibekali iman, dibekali tentang agama, saya yakin akan menolaknya. Jadi ini dulu dibaik-baikin, digratiskan narkoba. Kalau narkoba tuh rasanya katanya saya juga nggak tahu karena saya juga nggak pernah pakai narkoba. Ngefly dan pikirnya sudah melayang-layang. Jadi jangan sampai sekali-sekali menggunakan narkoba, bahaya. Jaga keluargamu, ya, yang malu keluargamu, malu juga sekolahmu. Ini tantangan buat saya sebagai penegak hukum, ya, itu tantangan bagi saya. Tantangan kedua, kalau jaksa tidak bisa membuktikan perkara di persidangan, kita sebagai jaksa malu di persidangan. Jadi itu tantangan saya, bagaimana caranya bisa membuktikan bahwa perkara itu terbukti, itu tantangan. Itu untuk jaksa. Banyak deh tantangannya sama. Semua pastinya tantangan tapi dengan berbeda tantangannya. Ini salah satu contohnya. Kalau jaksa tidak bisa membuktikan perkara persidangan, perkara itu bebas, malu kita. Karena jaksa harus jago dengan pembuktian. Bagaimana biar jago dengan pembuktian? Harus kuat berkasnya itu. Boleh kita kasih petunjuk ke penyidik bagaimana caranya? Yang tadi yang disampaikan oleh Ade ini. Jadi kalau memang berkasnya belum matang, jangan diajukan ke persidangan. Minta dulu perbaikan ke penyidik. Bagaimana agar ini bisa dibuktikan bahwa dia mengakui atas perbuatannya. Itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melewati beberapa rangkaian acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu dari Kejaksaan Negeri Sampang serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Fadil. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li kamali sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Ya Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dan pandai menikmati syukur nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami juga bersyukur hari ini bisa berkumpul dengan tim Kejaksaan Sampang. Oleh karenanya ya Allah, berikan petunjuk-Mu ya Rabb, berikan hidayah-Mu, berikan bimbingan-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhai, bukan jalan-jalan yang sesat dan Engkau murkai. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami juga bersyukur hari ini telah menerima banyak ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber. Oleh karena ya Allah, ilmu yang telah kami terima memberikan kontribusi kepada kami
menyadarkan kami khususnya tentang sadar hukum, dan memberikan manfaat kepada kami sehingga kami benar-benar mampu memberikan manfaat kepada orang lain dan mampu memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, sehingga negara kami benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, negara yang berdasarkan asas keadilan, negara yang benar-benar menjamin kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera kepada kami semua. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, oleh karena Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar dan berikan kemampuan kami semua untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Karena bagaimanapun juga di atas bumi ini harus tegak keadilan dan kebenaran ini. Ya Allah, tunjukkan kepada kami dengan jelas bahwa yang salah tampak salah. Oleh karena itu Ya Allah, hindari kami, jauhkan kami dari kesalahan itu Ya Allah, dan jauhi kami dari jeratan hukum, dan jauhi kami dari hukuman-hukuman yang membuat kami ini, harga diri kami, harga diri keluarga kami akan hancur dulu semuanya. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah semua permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita menutup acaranya pada kita hari ini, alangkah baiknya kita adakan dokumentasi untuk mengenang momen-momen kita pada hari ini. Dimohon untuk Bapak Ibu ke depan. Dimohon untuk teman-teman dan Bapak Ibu guru untuk berdiri sebentar. Pakai semua. Ya, mau jadi apa nih? Aku alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses ya. Nih, mau jadi perawat, mau jadi apa nih? Apoteker. Ini. Perawat. Mau jadi apa nih? Pengusaha, pengusaha tembakau. Dedek ya.
Wes lah. Masa tempat siapa nih? Kena.